Oke, Mad Weekend teman-teman, apa kabar? Bersama Tape Trader 8 again, ya, kita akan bahas mengenai 6 saham yang akan profit mingguan dan list saham yang sebelum akhir bulan, ya kan? Analisa saham pilihan with Tape Trader 8. Nah guys, seperti biasa, gue mau ngingetin bahwa kita akan ada event bersama Saham Rakyat dan HQ Saham IDX Bot di tanggal 3 Desember, ya guys ya, yang dimana kita akan bahas mengenai window dressing tips and trick, di mana kalian akan belajar mengenai bagaimana cara melakukan screening ya di window dressing. Terus apabila window dressingnya nggak kejadian, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Lalu yang ketiga, bagaimana mengenai saham-saham sektor batubara gitu ya. Dan yang keempat, kita akan membahas bagaimana apabila terjadi krisis, market drop, market bearish di saat bulan awal-awal Januari ya guys ya, atau awal-awal tahun 2023. Nah, itu yang akan kita bahas. Semoga kamu bisa join. Itu kelas akan dilakukan secara online gitu ya, yang dimana kamu akan dapat rekamannya untuk kalian ulang-ulang dan antisipasi mengenai masa yang akan coming gitu ya, yaitu masa window dressing ya. Nah guys, lanjut setelah itu kita akan masuk ke satu lagi mengenai announcement event yang akan gue lakukan adalah gue akan memberikan training online gitu ya, mengenai belajar trading view dari nol gitu ya. Nah, oleh karena itu as a start gitu ya, kalau kalian udah mau ikutan diskon Black Friday yang sekarang sedang berjalan di TradingView gitu ya, maka kalian nanti setelah kalian menggunakan link ini ya, Black Friday 18858 gitu ya, ataupun yang lain juga nggak apa-apa, tenang aja gitu ya, maka kalian boleh kirim email ke tapetrader8@gmail.com yang ini dan kasih screenshot apa yang kalian sudah beli di masa Black Friday ini ya. Nah, oleh karena itu setelah itu gue akan kasih promo diskon untuk ikutan trainingnya ya. Trainingnya ada dua ya, ada video on demand plus live discussion gitu ya, terserah kalian mau ikutan yang mana ya. Dua-duanya bisa direkam, ada rekamannya dan kalian bisa mengulang-ulang. Jadi indikator dan lain-lain bisa kalian dapatkan. Oke guys, lanjut ya. Kita masuk ke IHSG dulu kali ya. IHSG di mingguan, nah yang gue pastikan update juga nih. IHSG di mingguan nah dia kalau dilihat di mingguan ya guys ya, memang terlihat bahwa minggu ini sudah 5 minggu dia doji terus ya, 1, 2, 3, 4 ya, yang menandakan bahwa memang bulan November itu adalah bulan doji ya, yang dimana setelah itu apakah dia akan breakout di atas 7100 mudah-mudahan ya, atau akan turun ke bawah 6879 ya. Dan kalau kalian lihat guys ya, kalau di HQ itu gampang banget, kita bisa antisipasi sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya kita lihat, misalnya kita ketik SC2 IHSG ya, SC2 IHSG, maka kalian akan lihat ya, ini ya, bahwa terlihat bahwa 0,64 di bulan November ya, peluang hijaunya itu cuma 30% ya. Malah jika dia naik ya seperti tahun 2020 ya, kita harus hati-hati di tahun Januari Februarinya. Jadi kalau misalnya dia merah kayak gini dan 0, ya guys ya, 0, kalau menurut saya sih bagus ya. Desember kemungkinan besar akan ada kehijauan di IHSG, mudah-mudahan ya guys ya. Lalu di bulan di bulan Januari mudah-mudahan masih hijau dan IHSG masih baik ya guys ya. Nah, oleh karena itu guys ya, hari ini kita juga lihat bahwa kemarin di akhir hari gitu ya, IHSG didorong oleh apa gitu
gitu ya. IHSG didorong oleh ya ini ya saham-saham consumer, non cyclical dan cyclical ya. Lalu ada indeks KHT gitu ya, yang dimana yang lain tuh agak-agak merah gitu ya. Terus finance juga merah dan yang lain-lain. Nah kalau kita lihat juga ya, secara trading view-nya secara weekly, daily. Nah kita lihat bahwa BBRI yang hijau, yang lain most of them merah, Unilever dan ICBP yang mendukung gitu ya, lalu juga KLBF dan Zido ya, yang lain kayaknya kurang ya. Dan kalau kita lihat BRRI, BMRI walaupun flat kita boleh iniannya ya, bisa dilihat-lihat lagi. Oke. Nah, sedangkan itu di daily. Kalau overall di weekly sepanjang performance tahun sepanjang seminggu ini, BBCA, BBRI, BMRI, Bian Ado, United Travel, nah energy dan minerals serta finance itu masih membuat performance yang lumayan bagus ya secara mingguan. Ya, dan kalau kalian lihat juga di sini ada ada saham-saham lain yang seperti Inco ya, lalu ICBP, KLBF ya, itu lumayan performance-nya. Dan menurut gua ini adalah saham-saham yang creating the baseline untuk window dressing. Oleh karena itu, gua berharap kalian bisa ikutan dan semoga kita bisa cuan bareng ya. Alright. Nah, dari sini guys, kita akan masuk ke saham-saham mingguan yang menurut gua akan jalan dan bisa membuat kalian cuan. Monggo dilihat. Oke, nah sekarang kita lihat saham-saham mingguannya ya guys ya. Nah di saham-saham mingguan ini gua kasih list yang dimana kalian masih bisa ngikut. Jadi yang agak tinggi kita discard sendiri gitu ya. Dan kalau kalian mau lihat dengan metode ini apakah kalian bisa menemukan saham-saham yang lain, monggo tinggal tulis di komen, nanti gua akan bahas. Oke. Lanjut setelah itu kita masuk, pertama adalah saham yang menurut gua saham paling liquid di Indonesia gitu ya, namanya adalah BBCA. Nah kalau kita lihat di weekly-nya ini guys ya, dia setelah kemarin turun ya di hari Kamis, dan ternyata ada buy pressure lagi yang dilakukan dari 8550 ya menuju ditutup akhirnya merah gitu ya. Tetapi hari ini kemarin Jumat dia mulai hijau lagi. Ya, kebetulan di sini ada sideways dan di sini saya anggap bahwa ini tes supportnya dan ini akan jalan. Mudah-mudahan nyampe 9.900 dan ke 10.000 ya guys ya, dan mudah-mudahan lancar. Ya, ini dia BBCA. Ya, kalau kita lihat dari weekly, dari tahunan, walaupun ada gangguan, tetap naik terus ya. Nah yang kedua adalah Pitro guys ya. Jadi itu boleh diambil BBCA-nya, is the right timing. Yang kedua adalah Pitro ya guys ya. Nah Pitro ini ya, ini garisnya apa tuh. Nah Pitro ini mudah-mudahan akan menuju ke 3440 ya, 3440, dan ini kayaknya bakalan lanjut ya kalau kita lihat weekly-nya. Ya, dan dia masih dalam ini dan akan menuju ke area 4.800 ya, ke area sini. Nah, oke. Nah, mudah-mudahan bisa lancar ya guys ya. Ini masih ada channelnya dan kalian tinggal ngikutin aja
Ya, hati-hati nanti kalau di 3.500 mungkin dia akan turun tes support ke 3.240, lalu dia baru akan menuju lagi ke 4.600-nya. Ya, masih ada imbal-imbal yang lumayan. Mungkin kalau kalian mau, saya bisa kasih ya estimasi aja ini. Ya. Nah, segitulah ya. Masih ada 41% kalau kalian memang berniat gitu ya, yang bisa dilakukan. Bisa dinego pula ya, dan ini imbalnya lumayan ya, ini peluang 12% gitulah ya. Mudah-mudahan lancar naik ke atas. Hati-hati cicilan pertama dulu, kalau dia ke sini dia turun lagi tes support di area 3.200, mantul naik, bisa naik ke atas. Oke. Itu Petro ya guys ya. Lalu yang ketiga adalah KLBF. Ya, ini adalah ups yang ketiga. Ya, dan menurut saya ini masih bisa jalan lagi gitu ya, dan mudah-mudahan bisa ke area 3.200. Ini sideways-nya panjang ya guys ya, dan ini baru mulai ya. Kalau kalian lihat ini sideways-nya dari sini ya, dan ini sideways dari 2014 ya, 2014 2015 dia breakout. Mudah-mudahan sampai 3.200 ya guys ya, mudah-mudahan gitu ya. Dan kalau kalian mau ya di weekly, kalian boleh lihat-lihat apakah memang ya, ini yang bisa terjadi gitu ya, wadaw gitu ya. Mudah-mudahan ya kan, siapa tahu ya gak, mudah-mudahan ya gitu. Tapi kayaknya sih bentuknya sih lumayan ya, lumayan. Apakah akan terjadi 77,6 76% ya, kita lihat aja. Oke, itu KLBF ke 3.380 ya. Nah, yang kedua adalah di weekly ada ADES. ADES ini juga sama ya guys ya. Nah, ini udah dibikin malah ya, menuju area sini ya, 10.425, SL 6.500, sorry 6.500 ya. Ya, kalau yang di sini ya, yang di sini udah jalan ya, lagi jalan santai gitu ya, menuju area 10.800 ya ADES-nya. Apalagi kalau dia bisa tembus dari 8.400 Ciami lah ya, menuju ke atas. Oke, nah kalau kalian mau ambil ya yang kedua, mungkin kalian mau ngambil cicilan kedua gitu ya, ataupun baru mau ngambil cicilan pertama, kalian boleh ngambil taruh kayak begini, targetnya ada di sini, SL-nya di area-area sini gitu ya, sinilah ya. Kalian bisa ambil daerah-daerah sini ya. Oh, SL boleh lah ini ya. Nah gitu ya. Oke. 30% masih dapat ya guys ya, 7950, receivable ratio 10% ya. Oke, lanjut. Setelah itu ada suara lagi kenapa Om Yus, tahu nih. Lalu setelah itu kita masuk Bank Mandiri. Bank Mandiri juga sama ya guys ya, walaupun dia sudah all time high ya, bank ketiga yang paling liquid di seluruh Indonesia, menurut gue masih bisa menuju 11.000-nya, asal dia bisa tembus dari 10.575. SL kalian pasang 9725 ya, mudah-mudahan naik ke atas, lancar jaya. Lalu yang ke apa namanya terakhir, yang ke-6 tetap adalah namanya BBNI. Nah, BBNI ini kalau menurut saya akan breakout all time high guys ya, bentuknya udah oke banget, reverse head and shoulder gitu ya. Ada kemungkinan ya kalau benar ini terjadi reverse, ngomongnya aja seneng banget loh. Reverse head and shoulder gitu ya, gua cloning, siapa tahu ya. Sama 12.000 sama 11.375. Nah, kalau dia breakout ya guys ya, kita bolehlah kita berandai-andai gitu ya. Kan ini ilmu andai-andai ya, tapi ilmu trading plan ya. Ya, mudah-mudahan lancar ya. Wow, wadidaw, 17% ya cuy. Ya, malah kalau misalnya bisa nyampe 12.000 lancar banget.
Yang kedua mungkin kalian ambil di sini ya, dengan SL taruh di sini misalnya gitu ya. Nah, bisa sampai 16%. Jadi ada 2 kali dan kalian bisa nambah. Lumayan ya guys ya. Mudah-mudahan ya, dan juga bisa ke area-area sini ya. 12.000 ya. Oke. Lanjut cuy. Nah, gini ya. Wededew gitu ya, wededew. Oke. Ya. Wededew gitu ya. Wededew. Oke guys, tapi kalau gue lihat ya, ini ada reverse yang lebih gede lagi ya. Kalau kalian mau mainnya bulanan kali ya, mau tradingnya bulanan gitu ya. Kalau kalian lihat, kalau memang benar terjadi, wadadah. Gitu ya. Berandai-andai, tetap aja kita lihat step by step gitu ya. Alright guys, itu BBNI. Jadi itu melengkapkanlah seluruh saham-saham, 6 list saham yang akan di weekly. Next kita akan bahas mengenai saham harian. Oke guys. Oke, kita akan bahas saham-saham hariannya guys. Pertama gua akan masukin di sini di daily. Ada beberapa saham-saham saham-saham daily yang saham-saham mingguan yang mungkin akan masuk ke daily ya guys ya. Kita lihat aja. Ya. Oke, pertama ada Merat ya guys ya, atau Mustika Ratu, hati-hati ya, ini nggak begitu liquid ya, tapi bolehlah dilihat-lihat. Nah, lumayan buat dicopet ya, kalau kalian mau copet. Kalau kalian mau swing, tunggu di 715, SL di bawah 625. Yang kedua adalah LPPF. Ya, ini Lipo ya, Matahari Department Store bersama AMRT gitu ya. Ini kalau jebol seru ya, 5010. Mudah-mudahan bisa sampai ke ini ada beginiannya ya, KPN handle-nya ya. Jadi berapa nih, 3649, jadi kurang lebih 1000, jadi 5000 menuju 6000-an ya, daerah-daerah sini ya. Oke. Lanjut setelah itu beliin daerah 5050, SL di bawah 4710 ya. Target 6000 boleh ya. Lanjut setelah itu kita masuk ke ADES. Nah, ADES ini ya, ini adalah perusahaan Matahari Department Store juga ya guys ya. Yang dimana ini ada apa ini? Kok ada 2? Nah, gitu ya. Nah, oke. Nah, ini dia ADES. Nah, ini ya seru ya guys ya. Tadi yang udah gue bilang, beli area 8125 menuju 10.300 ya. SL ditaruh di 7350 boleh lah ya, atau mau dibagak di bawah di 6975 boleh juga. Ya, ini adalah perusahaan water bottling ya dan cosmetic product ya, consumer goods ya, itu ADES. Lalu yang kedua ada Pewon ya, atau Pakuwon ya. Nah, Pakuwon kalau menurut saya ini baru mau jalan, target 502 dan 522, SL di bawah 462 ya. Mudah-mudahan lancar menuju ke atas. Ini udah breakout dari you can see double bottom ya, gitu. Alright. Lanjut setelah itu ada BKSW. Nah, BKSW ini ya, kalau kalian lihat ya, SL taruh di bawah 116, beli di area 122 menuju 136 ya. Lanjut setelah itu ada ARI Atlas Resource ya. SL di bawah 324, beli di area 382 menuju 440 dan 496 ya. Lalu ada Amar
Amar masih jalan ya, lancar ya, menuju 400-nya, 412 ya. SL di bawah 350, beli di area 366 ya. Lanjut, setelah itu ada BBRI. Oh, AMRT apa kabar ya? Gue lupa ya. Oh, lagi sideways ya. Ya, boleh aja, kalian boleh cicil SL di 2710, SL di bawah 2520 menuju 3200. Jadi kalau kalian kasih lihat yang seperti ini ya. Z gitu ya. Kalau mau. Wah, udah ada 20%, 13%. 10% ya, mudah-mudahan dengan reward ratio segitu SL di bawah 5% ya. Lanjut, setelah itu ada AMRT, ada BBRI ya. Tadi nggak ada ya di weekly ya, karena belum kelihatan gitu ya. Nah, ini udah mau jalan ya, menuju 4950 dan 5200, SL di bawah 4690 ya. Lalu setelah itu ada BBNI, tadi saya bilang akan all time high, dia masih ada di support, sepertinya akan jalan gitu ya. Mudah-mudahan lancar menuju area 9.600 ya. Ini masih sideways. Kalau dia 9.600, mudah-mudahan nyampe 10.400 ya. Mudah-mudahan lancar. SL kalian pasang di area 91 ya. Lanjut, setelah itu ada Arna ya, Arwana Citra Mulia. Ini adalah perusahaan keramik gitu ya guys ya. SL kalian taruh di 975, beli area 1020, target 1115 ya. Oke. Lalu ada PANR ya, itu salah ya. PANR Panorama lagi kayaknya kenceng ya, booming lagi di ini kan. Dan ini bentuknya kayaknya cup ya, double cup ya. Apakah dia akan menuju sampai 700 ya, kita lihat aja. Hati-hati di area resisten ini, biarkan dia koreksi dulu, dan di saat dia mantul masih di atas 418 atau 400, mudah-mudahan oke, menuju area ini. Kayaknya panjang nih ya guys ya, 492, 430, 300 poin ya. Jadi mungkin bisa nyampe 700 mungkin ya. Kita lihat aja, semoga nggak nipu ya. Iya bener ya. Bener menuju all time high nih kayaknya ya. Kita lihat. Oke guys, lanjut. Setelah itu ada MPPA yang terakhir ya. MPPA seperti yang kalian tahu, ini adalah perusahaan Lipo Group ya, yang dimana dia berkecimpung di dalam fast consumer ya. Hati-hati ya kondisinya, kalau lihat dari financialnya nggak begitu bagus gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, menuju 229 ya, SL di bawah ya, SL di bawah sini 178. Oke, ini udah kasih lihat tuh dia ya. Monggo ya, target 52.233 ya. Lalu SL kalian boleh taruh di bawah 164 atau di bawah sini ya, 152. Oke. Alright guys, nah sini ya, bawah 177 ya. Oke. Alright, nah kemarin banyak yang nanya mengenai salah nih, naik bumi ya guys ya. Naik bumi menurut gua harus hati-hati ya guys ya. Nah, ini sorry ya, ini SL yang dari daerah sini gitu ya. Kalau dia naik jebol ya mungkin lah bisa ke area sini ya, 247 ya. Jadi kalau jebol ini ya, nah gitu ya, kita lihat aja dia mantul nggak. Kalau mantul ya monggo ya, target pertama 216, target kedua 28,63 ya daerah sini.
Oke, so itu dulu dari gua, semoga bisa membantu ya. Take care, have a good cuan, bye bye guys.